Saya kalau sudah mendengar kata-kata salafi, ya sudah konotasinya pokoknya mah negatif. Negatif. Ya, kesannya salafi mah merasa paling benar, salafi mah menyalahkan ibadah orang, salafi mah suka mengkafirkan, dan lain sebagainya banyak. Ternyata itu adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Katanya ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafir-kafirkan orang, menghalalkan darah kaum muslimin. Banyak sekali syariat-syariat Islam dibatalkan. Apa pemahamannya pokoknya menyimpang. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Saya juga sama seperti Anda, seperti ini dulunya. Saya tidak suka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan yang menjadi kambing hitamnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, Masya Allah, beliau ahlu sunnah wal jamaah. Yang ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau adalah seseorang yang bermazhab Hanbali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di video ini ya menindaklanjuti video sebelumnya ya, di part 2 itu tentang komentar saya pribadi. Ya, komentar pribadi tentang Salafi Wahabi. Di video ini saya akan memaparkan pengalaman pribadi ketika ngaji di majelis yang kita sebut Salafi Wahabi. Insya Allah kita akan bahas, saya akan bahas sesuai dengan pengalaman saya ketika berada di majelis mereka, majelis teman-teman kita yang kita sebut Salafi Wahabi. Yang pertama, Salafi. Salafi ini kalau misalkan kita dengar, teman-teman kita termasuk saya juga kalau mendengar ya. Saya kalau sudah mendengar kata-kata salafi, ya sudah konotasinya pokoknya mah negatif. Negatif. Ya, kesannya salafi mah merasa paling benar, salafi mah menyalahkan ibadah orang, salafi mah suka mengkafirkan, dan lain sebagainya, banyaklah pokoknya mah ya. Nah, kita kembali lagi, salafi ya, itu nisbat kepada kata salaf. Salaf ya. Makanya dalam bahasa Arab, salaf itu adalah terdahulu atau pendahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, berkata kepada Fatimah, beliau katakan, wahai Fatimah, sebaik-baik salaf atas dirimu adalah aku, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah adalah salaf, betul. Setelahnya, lalu kemudian salaf ini adalah generasi terbaik. Generasi terbaik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Nah, sahabat ya. Kemudian tsummal ladzina yalunahum. Nah, kemudian setelahnya, kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, berarti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka lah generasi terbaik. Jadi kepada mereka lah kita mengambil sebuah hukum dalam beragama. Kepada mereka lah kita belajar tentang agama. Siapapun di antara kita, apapun organisasinya, kalau dia mengikuti Rasulullah, dia mengikuti para sahabat, dia mengikuti pemahaman para tabi'in, mengikuti pemahaman tabi'ut tabi'in, maka mereka itu salafi. Ya, mulai sekarang mah, kalau misalkan kita mendengar kata-kata salafi, tidak usah di benak kita ini, masya Allah, negatif begini, enggak usah. Siapapun pokoknya yang menisbatkan diri kepada salaf, berarti dia itu adalah salafi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah salafinya yang mana?
apakah salafi yang benar-benar mengikuti pemahaman apa Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, atau yang mengaku dirinya salafi, pesantrennya pesantren salafi, tetapi mengikuti hawa nafsu. Nah, itulah ya para hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, kita sering mendengar di telinga kita, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Masya Allah. Saya termasuk orang yang tidak suka mendengar kata-kata Wahabi. Pokoknya, wah itu mah kajian Wahabi. Tinggalin. Oh ini mah ustadznya Wahabi. Jangan didengerin. Saat itu, 27 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah Wahabi, para saudaraku ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahabi ini katanya yang sering saya dengar juga termasuk saya pribadi yang saya dengar dari guru-guru saya. Wahabi itu dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafir-kafirkan orang, menghalalkan darah kaum muslimin. Banyak sekali syariat-syariat Islam dibatalkan. Apa pemahamannya pokoknya menyimpang. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Saya juga sama seperti Anda, seperti ini dulunya. Saya tidak suka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena dia Wahabi. Dia Wahabi. Pemahamannya menyimpang. Tetapi, nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika misalkan kita mencoba ya, kita mau membaca buku-buku, di samping buku-buku yang telah kita baca, mari kita baca buku-buku yang lainnya. Saya ketika membaca atau mendengarkan ya dari kiai-kiai yang lain tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baik kita baca ataupun mendengar, ternyata isu-isu yang selama ini yang konotasinya negatif, yang kesannya Masya Allah barbar begitu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, yang Wahabi ini, ternyata itu adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum, saudaraku. Memang betul para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya, di awal abad ke-3 Hijriah itu ada yang namanya Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Nah, orang ini benar-benar khawarij. Dia jadi khawarij. Dia mendirikan firqahnya itu, firqah Wahabinya itu ya di awal tahun ke-3 Hijriah. Dia memang betul, dia menghalalkan darah kaum muslimin, ya. Dia mengkafirkan kaum muslimin. Katanya sholat Jumat tidak wajib. Menutup kerudu, menutup aurat bagi perempuan tidak wajib. Itu fatwa dia. Ya jelas dianya ini mah menyimpang. Nah, akan tetapi bukan dinisbatkan atau bukan dialihkan. Bahkan yang menjadi kambing hitamnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini Masya Allah, beliau ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakannya Wahabi, tanda kutip ya, Wahabi yang dimaksudkan oleh kebanyakan orang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, wah dia mah tidak bermazhab. Coba saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba baca kitab-kitab beliau. Kalau misalkan kita baca, atau kalau misalkan tidak mau baca ya, atau malas membaca, dengerinlah dari guru-guru kita yang lain, dari ustadz-ustadz kita yang lain, coba didengerin. Bukan hanya kiai di kelompok kita, bukan, tapi dengarkan juga kiai-kiai dari kelompok lain yang menjelaskan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau adalah seseorang yang bermazhab Hanbali. Beliau bermazhab Hanbali. Siapa yang mengatakan beliau tidak bermazhab? Si Wahabi mah tidak bermazhab. Bagaimana ceritanya? Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah beliau bermazhab Hanbali. Hanya saja beliau ini tidak mengkultuskan satu mazhab. Seakan-akan bukan seperti kita. Kita mah pokoknya harus satu mazhab. Mazhab Syafi'i saja. Nah, contohnya kan seperti itu. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun beliau bermazhab Hanbali, beliau tidak menafikan mazhab-mazhab yang lain. Bahkan ketika misalkan ada sebuah pendapat yang lebih kuat, ternyata itu dari mazhab yang lain, beliau ambil pendapat itu dan meninggalkan mazhabnya. Nah, ini yang keren menurut saya. Tidak fanatik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengajarkan kita, tidak mengajarkan orang untuk fanatik satu mazhab. Karena beliau berpandangan bahwa
Ulama itu adalah manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Bisa diambil perkataannya, bisa juga dibuang perkataannya. Ini yang benar, pemahaman yang benar. Bukan seperti kita, bukan seperti saya. Saya. Mohon maaf ini, saya mah karena sudah didoktrin mungkin. Pokoknya apa kata ustadz saya, itu pasti benar. Apa kata ustadzku yang ini, pasti benar, ikuti saja. Kalau misalkan kita nanya, ya kita nanya, sudah belum waktunya. Jadi kan kita menut-menut saja. Padahal apa salahnya, apa susahnya sih ya? Kita bertanya, jawab aja. Ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Sedangkan kalau kita misalkan ngaji di tetangga sebelah, yang kita sebut Salafi Wahabi ini, kalau misalkan kita bertanya, mereka langsung sebutkan dalilnya. Kalau Allah, mereka berkata demikian. Rasulullah SAW berkata demikian. Pemahaman para sahabat demikian ya. Pemahaman tabi'in, tabi'ut tabi'in disebutkan semuanya. Beres. Kalau sudah ada dalilnya, selesai. Ngapain kita untuk membuat perkara-perkara yang baru lagi. Nah, gitu ya. Sekali lagi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, bukan. Karena banyak yang tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk Syiah, mereka tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa kira-kira? Yang saya baca dan yang saya dengar dari penjelasan ustadz-ustadz sebelah, ya, mereka mengatakan pada saat itu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau sudah beranjak dewasa, sudah berguru ke sana ke sini. Lalu kemudian beliau melihat di masyarakat sekitar itu ternyata banyak praktek-praktek TBC. Banyak praktek-praktek TBC. Apa itu TBC? Nah, di kalangan Muhammadiyah sudah terkenal ya. Nah, TBC, T, tahayul, B, bid'ah, C, khurafat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada saat itu, ya, beliau melihat masyarakat, kebanyakan masyarakat ternyata mempraktikkan TBC tersebut. Sehingga timbullah dalam diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberantas hal yang demikian. Sehingga banyak yang tidak suka kepada beliau. Sampai-sampai kan beliau difitnah. Menjadi apa? Menjadi Wahabi. Wahabi yang mana? Wahabi yang dulu. Yang awal ke-3 Hijriyah. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan lahirnya 1115 Hijriyah. Bagaimana mungkin kita menisbatkan orang yang jauh-jauh hari, ya, yang belakangan dinisbatkan Wahabi, padahal yang Wahabi sesungguhnya yang pada zaman dahulu itu di awal ke-3 Hijriyah. Itu ya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita sekali lagi, ya, saya menganjurkan kepada teman-teman semua, ya, untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain. Ya, kita kan di perkuliahan belajar tentang komparatif studi gitu. Kita belajar, ya. Nah, inilah yang kita harusnya aplikasikan nih bagi-bagi yang mahasiswa nih. Harusnya kita aplikasikan hal seperti ini. How can you compare two things when you only read one thing? Gak bisa ya. Kita tidak bisa membandingkan dua hal sedangkan kita hanya melihat dan membaca satu hal saja. Gak bisa. Kita tidak bisa dalam sebelah pihak doang mengatakan si Wahabi sesat, Salafi suka mengkafirkan. Sementara kita hanya mendengarkan penjelasan dari kelompok kita. Nah, apalagi kelompok kita ini hanya menjelaskan negatif-negatifnya saja atau yang salah-salahnya saja. Kita tidak menafikannya, pasti ulama-ulama misalkan yang kita sebut Salafi, yang kita sebut Wahabi, ya pasti ada salahnya kok. Namanya juga manusia, bukan dengan kita. Ya, bukan seperti kita yang seakan-akan kiai kita ini, masya Allah, kita kultuskan mereka mah suci dari kesalahan, sehingga apa yang mereka katakan itu, masya Allah, kita lakukan apa yang mereka katakan, kita lakukan. Padahal banyak di antara yang mereka katakan itu tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan pemahaman para sahabat. Nah, itulah dia, karena kita didoktrin. Saya merasa didoktrinnya, bukan kalian mungkinnya, saya pribadi. Nah, saya merasa didoktrin sehingga pokoknya apa yang dikatakan oleh ustadz saya itu pasti benar, itu yang salah. Dan saya sarankan kepada mahasiswa, saya sarankan kepada penuntut ilmu,
Jangan hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari kelompok kita. Seperti tadi yang saya katakan, bagaimana mungkin kita bisa membandingkan dua hal, sementara kita hanya melihat dan membaca satu hal saja. Itulah ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke yang tadi. Sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam memberantas TBC itu. Tahayul, Masya Allah, khurafat, bid'ah apalagi. Itu beliau berantas. Apakah pantas kita menyebut seseorang yang memberantas TBC ini kita sebut sesat? Rasanya tidak mungkin. Sebodoh-bodohnya orang juga, kalau misalkan memberantas keburukan, pasti bakal mengatakan, oh itu keren. Tapi di kita, Masya Allah, nah karena kita seringnya mungkin melakukan tahayul, seringnya melakukan khurafat, seringnya menyembah kepada kuburan. Ya saya juga ada sama lah dulu ya. Saya ya dulu teh berdoa misalkan ke makam. Apalagi kalau ujian nasional ya, simpen pulpen di atas supaya apa? Dengan berkeyakinan bahwa nanti teh pulpen itu akan mengantarkan tangan kita ini, menggerakkan tangan kita untuk menjawab C, misal menjawab B, itu pasti benar. Ini yang diberantas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, iya bagaimanapun kita misalkan berdoa atau meminta di kuburan, ya faktanya kan orang yang di kuburan ini tidak bisa menolong kita. Nah dulu mas saya juga sering kok. Saya sering, samalah seperti saudara-saudaraku ya. Saya dulu kan setiap Jumat ke makam berdoa, minta tolong kita khusyuk di makam kita berdoa. Nah, hal-hal seperti ini yang berlebihan inilah yang diberantas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kemudian khurafat, misalkan cerita-cerita yang Masya Allah dongeng belaka. Kalau saya mau dulu mau jadi bahan kolektif saya. Itu yang menjadikan saya semangat, coba belajar. Dongeng-dongeng yang ngarang ngidul gitu. Khurafat pokoknya. Oh kiai saya misalkan dia itu begini-begini. Kita percaya pokoknya. Kiai ini misalkan dia terbang. Saya mau percaya-percaya aja. Kenapa? Ya itulah dia, ya. Karena kita tidak mau membuka diri kita. Nah, sekali lagi ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dari sekarang untuk objektif. Kita objektif ya. Kita objektif dalam menilai sesuatu. Bukan karena fanatik. Bahaya. Yang namanya fanatik ini mah bahaya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita fanatik, apapun yang orang ini katakan pasti benar. Kalau misalkan orang yang tepat kita fanatik ini ya, contoh ini. 2 tambah 2, dia katakan 5, pasti kita percaya kok itu 5. Padahal yang benar adalah 2 tambah 2 adalah 4, bukan 5. Karena kita fanatiknya, pasti kita selalu percaya pada jawaban hal tersebut. Sikap kita sebagai orang yang beriman, apabila misalkan kita bertanya, lalu kemudian mendengarkan dalil, tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Itulah sikap orang yang beriman. Itulah sikap orang yang bijak. Ya. Bukan dengan otot. Misalkan ada orang menanggapi sebuah hukum begini-begini, bertentangan dengan hawa nafsu dia, bertentangan dengan akal dia, bertentangan dengan kebiasaan dia. Malah kita hujat-hujat. Termasuk saya juga dulu kan suka menghujat si yang kita sebut Salafi Wahabi ini. Saya suka menghujat mereka. Kadang saya ajak debat mereka teh, karena saya retorikanya ya luar biasa katanya mah. Akhirnya mereka tuh kalah teman-teman saya. Padahal itu menurut logika kita. Padahal kalau misalkan kalau dalil sudah mengatakan demikian, cukup bagi kita sami'na wa ata'na. Walaupun dalil tersebut terkadang ya bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Cukup kita ikuti dalil, itulah yang selamat. Nah, itulah ya tentang Salafi Wahabi. Lalu kemudian ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sekali lagi perhatian beliau luar biasa. Memurnikan tauhid ya. Orang-orang yang mengatakan dirinya bertauhid, orang-orang yang mengatakan dirinya mengaku bahwa Allah adalah Esa, tetapi di satu sisi mereka meminta kepada yang lain. Mereka meminta kepada kuburan, minta tolong kepada makam-makam wali. Sama saya juga dulu kok hikmat ban kita teh. Kita mau mengambil barokah. Kenapa? Kalau kita sering apalagi ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Ada orang kan yang mewajibkan setiap Jumat pokok nama harus ke makam. Ini mah pengalaman, yang namanya pengalaman kan saya sampaikan. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya, memberantas yang tadi tahayul
khurafat, bid'ah, beliau berantas. Sampai-sampai orang Syiah itu tidak suka. Karena orang Syiah kan luar biasa ya. Lihat itu ibadahnya orang Syiah. Mereka makauli makam, mereka mengkultuskan sekian. Mereka beribadahnya di kuburan dan lain sebagainya. Begitulah ya. Ini mah pengalaman saya saja. Tidak ada maksud lain, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali saya ingin berbagi informasi supaya harapan saya kita itu lebih objektif dalam menilai sesuatu. Nah, jadi ketika kita membandingkan sesuatu tersebut, harusnya kita cari referensi-referensi yang lain, bukan hanya satu referensi saja. Termasuk kemarin juga kan yang di komentar, oh banyakin dulu referensi Wahaboy, kan? Masya Allah, banyakin dulu referensi. Kalau mau tentang ini, organisasi ini, ya, harus terjun dulu ke organisasi ini, biar kamu tidak sembarangan ngomong. Ini kan saya pelakunya, saya pelaku, udah saya mah, ya, ke makam saya pelakunya. Tahlilan misalnya, saya yang mimpin jamaah, saya yang mimpin jamaah. Sholawatan, saya tukang sholawat. Apalagi zikir-zikir, saya tukang zikir. Berapa hari sih kamu kalian atau teman-temanku ini ya yang berzikir sehari? Ya, kan diajarkan oleh kiai, kamu hari ini berzikir sekian ribu kali, berzikir ini sekian ribu kali. Kalau mau ilmu ini harusnya zikir ini sekian ribu kali. Itu kan saya amalkan. Nah, begitu. Maka karena saya penasaran ya terhadap yang kita sebut Salafi Wahabi ini, makanya saya ikut ke mereka. Nah, qadarullah juga kan kita ada mata kuliah dulu ya tentang komparasi itu. Nah, sehingga kita praktekkanlah ya apa yang kita dapat dari perkuliahan tersebut, bukan hanya ngekor saja gitu. Jangan ngekor. Kalau misalkan kita ngekor mah ya apa kata si A ya pasti kita ikutin demikian. Nah, lalu kemudian yang tadi ya, yang satu lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu kemudian murid-muridnya juga, mereka mah tidak fanatik kepada mazhab, Saya termasuk orang yang tidak suka kepada orang yang berbicara, jangan fanatik kepada mazhab. Saya tidak suka orang demikian. Kenapa? Pokoknya harus mazhab Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i itu pinternya luar biasa. Betul, Imam Syafi'i luar biasa pinternya. Siapa yang membandingkan ilmunya Imam Syafi'i? Tapi kalau misalkan kita mewajibkan satu mazhab, kata mereka ya, kalau misalkan kita wajibkan satu mazhab, berarti konsekuensinya ada 3 mazhab ini salah. Imam Malik salah berarti. Imam Abu Hanifah salah. Imam Hambali salah. Saya mengambil kesimpulan dari yang mereka jelaskan itu adalah 4 imam ini adalah imam kita semua, jangan dipilah-pilih. Adapun misalkan kita lebih condong kepada Imam Syafi'i, ya silahkan condong kepada Imam Syafi'i tanpa menafikan mazhab yang 3 ini. Karena Imam Syafi'i ini adalah manusia biasa. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Oleh karena kan Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, idza shahhal hadis bahwa madhabi. Apabila hadis itu sudah sahih ya, apabila hadis itu sahih, itu adalah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Oleh karenanya seandainya ada yang bertentangan ya dengan dalil, bisa jadi hadisnya itu belum nyampe kepada Imam Syafi'i. Gitu. Oleh karena kitalah yang sekarang ini yang tugasnya dalam perbandingan ini adalah tugas kita untuk membandingkan bagaimana pendapat Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Kita bandingkan ya ulama-ulama sezaman mereka begitu. Kenapa zaman dulu mah tidak seperti zaman sekarang? Kalau zaman sekarang Masya Allah kita diberikan fasilitas, hanya saja kita tidak mau mengkomparasi. Kita diberikan fasilitas YouTube sekarang. Oh silahkan diketik Ustadz ini, ketik lagi Ustadz dari ini, silahkan kita bandingkan mana dalil mereka yang lebih kuat. Kalau misalkan itu sudah ada dalilnya, ikuti yang ada dalil. Kalau ada argumentasi tidak ada dalil sama sekali, hanya mengandalkan retorika saja, hanya mengandalkan misalkan nafsu belaka, apa susahnya sih kita tinggalkan supaya kita lebih selamat. Itu maksud saya ya. Sekali lagi ya, kalau misalkan nantilah udah beres ini misalkan video, kalau berkomentar, komentarlah dengan yang bijak, komentarlah dengan yang baik, berkomentar dengan dalil, bukan dengan otot atau bukan dengan mencaci maki. Nah, antum misalkan mencaci maki orang, alhamdulillah tuh orang tersebut dapat pahala.
antum pahalanya kan berkurang jadinya. Nah, gitu ya. Nah, saking fanatiknya itu, Masya Allah, luar biasa. Jangan fanatik lah. Jangan fanatik, Bapak Ibu. Termasuk juga kemarinnya. Kemarin dengan wafatnya Ustadz Yazid ya. Banyak juga komentar-komentar, Masya Allah, yang negatif tentang beliau. Aduh, padahal saya juga dulu orangnya tidak suka sama beliau. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawa sini, ya, saya tidak suka sama beliau. Lalu kemudian setelah saya karena penasaran, ikut kajian, ternyata beliau ya termasuk orang yang mempertahankan manhaj salaf. Beliau termasuk mempertahankan sunnah. Beliau ya, saya berani mengatakan beliau termasuk orang yang mempertahankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkata apa ya, penjelasan apa, dia mah keras menyampaikan sunnah itu tidak apa-apa daripada kita berlembek-lembek membiarkan kebid'ahan. Masalah bid'ah, insya Allah nanti kita akan bahas ya, masalah bid'ah, karena waktunya sudah habis. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Sekali lagi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ada rasa benci kepada siapapun, tidak ada. Semua adalah teman-teman saya. Banyak kok teman-teman saya yang organisasi ini, ya kami mah sama-sama nimbun kok. Intinya jangan fanatik. Beda pendapat itu wajar. Tetapi kalau misalkan karena berbeda pendapat, lalu kemudian kita saling mencaci, nah ini yang bermasalah. Buat apa atau kita nutut ilmu, lalu kemudian kita berargumentasi itu dengan saling mencaci maki. Orang yang pikirannya jernih adalah ketika dia berargumentasi dengan dalil, bukan dengan otot. Gitulah ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.